Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Brandon Akwepandaya, dan pada video kali ini kita akan membahas seperti yang judul. Sebenarnya bukan membahas, ini tuh adalah super lab. Jadi super lab tuh kayak ini. Jadi kita cuma dikasih paket ini, paket PKA. Tuh kalian bisa lihat. Jadi ini kita bakal nge-config semua ini. Jadi topologinya udah ada, cuman kita perlu config. Oke, kayak simulasi gitu, simulasi untuk jaringan besar gitu ya. Langsung aja kita mulai. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada kiri ini instruksi ya, kiri ini tuh kita bisa lepas. Ada topiknya dan lain-lain. Kita bisa pencet dock biar nempel. Oke, jadi kita langsung aja ngerjain. Pertama, instruksi basic configuration. Part 1. Kita masuk ke part 1. Oke, jadi part 1 ini konfigurasi hostname. Oke, ingat catat. Hostname pada step router dan switch semuanya pada dengan nama display. Sesuai dengan displaynya. Lalu konfigurasi enable secret step router dan switch dengan password SID. Oke. Pertama kita masuk dari switch yang kiri. Kita enable config seperti biasa. Nah, pertama kita hostname-nya. Kita ketik hostname. Nah, sini sesuai yang nama di atas ini, yaitu switch 4, SPW 4. Gede, kecil yang sama dan dari spasi. Lalu kita bikin enable secret. Nah, enable secret terus di sini tuh isi dengan password yaitu SID. Nah, jadi ntar kalau kita masuk nih enable bakal minta password. Kita ketik SID dan bisa. Oke, gitu. Jadi kita harus melakukan itu ke semua perangkat. Sama aja ya. Kita bisa ketik enable config seperti biasa. Lalu ini bisa disingkat jadi H aja. Karena kalau kita pencet tab langsung hostname. Jadi walaupun H tetap bisa. MLS 2. Lalu di sini enable secret SID. Kita bisa copy aja biar cepet. Enable secret, copy. Bentar. Nah, ini udah. Sekarang kita tinggal lakuin ke semua perangkat. Nah, oke, jadi untuk yang pertama ini udah beres ya. Udah kita kasih password semuanya. Jadi kalau kita buka, kalau mau masuk ke enable pasti ada password. Nah, jadi pada part 2 ini konfigurasi VLAN dan trunking. Dia MLS 2 dan switch 4 di sini ya. Nah, pertama kita buat VLAN sesuai dengan display. Jadi ada VLAN 10, 20, 30. Konfigurasi port face juga. Lalu konfigurasi SPI. Lalu kita bikin DHCP server. Oke. Nah, terus ini ada detailnya, lalu konektivitas. Oke. Jadi pertama kita dari switch aja. Kita konfig dari kanan aja biar gampang, biar enak lihatnya. Pertama di sini kita bikin VLAN 10. Lalu kasih nama VLAN 10. Nah, setelah itu kita masukin interface yang pada VLAN-nya. Ini ada 2 dan 3, berarti interface RA, FA, range, face Ethernet 2 sampai 3. Lalu kita switch port, akses VLAN 10. Oke, udah. Terus lakuin lagi ke 20 dan 30-nya. Nah, ini udah ditambahin VLAN. Sekarang kita tinggal konfigurasi terang, masuk ke interface yang terhubung. Interface FA01 ya tuh, ke MLS terhubung. Kita masuk aja, terus export mode terang. Oke, udah. Terus kita tinggal port face. Nah, cara gimana, kita keluar dulu, kita bisa ketik semua yang terhubung. Ini port face. Yang kecuali terang ya. Yang di terang itu nggak usah di port face. Jadi kita tinggal 2 sampai 7. Nah, interface range FA02 sampai 7. Nah, lalu kita spanning tree port face. Oke, udah gitu doang. Selesai untuk yang switch. Sekarang kita lanjut ke MLS. Kita pindahin ke kanan biar enak. Lalu kita pertama di sini masuk ke interface VLAN. Karena di sini pakai SVI, switch virtual interface. Nah, jadi kita masuk ke VLAN 10 dulu. Lalu kita IP address. Kita tambahin IP addressnya yaitu 192. Ini kita bisa lihat 192.168, terus diikuti dengan VLAN lalu 0. Oke, 92.168 10 tuh 0.
Nah, setelah itu kita di sini harus bikin IP DHCP pool, DHCP pool, pakai namanya VLAN 10 aja. Lalu jangan lupa tambahin seperti biasa, net 192.168 10 0 25 0, lalu kita defaultnya yang tadi 10 1, dan DNS-nya kita bisa lihat di sini gunakan 90.2, DNS 192.168.92. Oke, itu udah. Sekarang kita lakuin hal yang sama ke semuanya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat cek result dulu untuk MLS2. Nih MLS2, sekarang kita perlu mengexclude, dan yang ini nih akses VLAN. Nah, dan kita harus menambahkan akses VLAN juga terang. Oke, kita bisa close aja, balikin lagi. Nah, berarti kita bakal exclude dulu IP DHCP exclude. Nah, gitu ya. Baru kita masukin IP-nya 192.168.10.1. Lalu kita copy aja yang 2 dan 30. Nah, setelah itu tadi kita harus bikin VLAN juga. Usah exit VLAN yang terhubung aja ya. Jadi ada 10 dan 30. VLAN kasih nama juga, jangan lupa VLAN 10. Lalu interface RAFA yang terhubung tuh harusnya 2 dan 3 itu. 2 sampai 3. Lalu switch port akses VLAN 10, dan kita bikin VLAN 30, name-nya juga VLAN 30, interface RAFA. Switch port akses VLAN 30. Nah, lalu setelah itu kita jangan lupa port face, interface range 2 ya. 2 sampai 5. Spanning tree, port face, udah gitu doang. Nah, sekarang kita jangan lupa di trunking untuk yang F101 switch port mode terang. Oh, karena ini MLS jadi kita nggak bisa. Nah, ini ada dua cara sebenarnya. Kita bisa ketik switch port terang encapsulation. Nah, jadi dia tuh comment rejected, ditolak karena interface-nya interface terang. Pokoknya auto dia, dynamic auto ya kalau nggak salah. Nah, ini bisa di terang encapsulation.1 kayak gini, atau kita bisa ubah switch port mode akses. Nah, kayak gitu. Lalu kita bisa ubah lagi switch port mode terang. Tuh, baru bisa. Baru itu udah di terang, oke. Nah, ini harusnya udah beres ya. Kita lihat di MLS2. Nah, untuk MLS2-nya tuh udah excluded. Dan ini terang encapsulation. Oh, kita harus terang encapsulation. F101. Oh, berarti bentar. Tadi belum hijau. Nah, sekarang oh, emang harus terang encapsulation. Berarti kita harus pakai cara yang ini. Exit interface F101 switch port terang encapsulation. Nah, ini baru switch port mode terang. Nah, coba kita lihat sekarang MLS2. Oh iya benar, jadi kita harus pakai yang ini deh. Oh, yang benar harus yang ini, switch port terang encapsulation.1 dulu, lalu bisa. Nah, kita lihat part 2 detail. Harusnya ini udah. Sekarang kita tinggal meminta IP. Karena tadi kita udah bikin DHCP nih. Kita minta IP aja, DHCP, requesting, dan ini successful. Sekarang kita harus lakuin itu ke semua PC. Oke, ini udah dimintain IP. Sekarang kita bisa cek konektivitas dulu. Kalau ke ini kan belum kita ini ya intervilan gitu, jadi pasti nggak bisa dong. Successful. Ke 20 pasti fail ya. No, karena kita nggak pakai intervilan. Jadi cuman VLAN ke VLAN yang sama doang. Oke, itu udah beres. Lanjut ke part 3. Jadi kita harus konfigurasi VLAN tracking buat VLAN kita pada LMS ini, berarti ya area sini cuy. Iyalah. Buat VLAN sama, terus kita port face, lalu bikin kayak tadi
Di bawah ini detail. Oke, berarti sama aja kayak yang tadi, cuman di sini lebih banyak ya. Pertama kita bisa dari switch ini. Kita geser dulu ke kanan biar enak. Lalu enable. Nah, di sini udah ada password, ID, quantity. Lalu kita kayak tadi aja, VLAN yang terhubung tuh ada 3, 40, 50, 60. Kita bikin dulu aja. Sama aja, cuman VLAN-nya doang yang beda. Habis itu name VLAN 40 interface RAFA. Kita lihat di sini yang terhubung 2, berarti kayaknya itu 2 sampai 4 ya. Satunya ke atas soalnya. Oke, kita lanjut aja. 02 sampai 4. Switch port, akses VLAN 40. Oke. Lakuin itu ke semua VLAN-nya, oke. Nah, udah itu kita bisa terang dulu interface F101 switch port mode terang. Lalu kita jangan lupa port face interface. Tadi itu ada 2 sampai 8 berarti. Interface RAFA 2 sampai 8. Spanning tree port face. Oke, udah. Untuk yang switch 1 udah, kita lanjut ke switch kanan dulu. Sama aja kita bikin VLAN. Geser dulu deh. Nah, sama aja kita bikin VLAN nih, di sini VLAN 60, lalu kita namain VLAN 60. Habis itu kita pilih interface-nya berapa sampai berapa. Ini 1. Kayaknya ini 2 sama 3, 2 sampai 3. Sebenarnya kalian harus ngecek, cuman di sini udah tahu ya. Harusnya udah jelas ya. Karena ada 2 sampai 3, lanjut lagi switch port, akses VLAN, masukin ke 60. Oke, udah gitu doang, sama aja. Nah, udah itu ya, udah dikonfigurasi semuanya. Sama kayak yang kiri juga, nggak ada beda. Nah, sekarang kita ke MLS-nya. Nah, di sini berarti sama kayak tadi, kita pakai interface. Ini tuh ada 4. Cuma nambah 1 doang kayak tadi, VLAN. Pertama kita bikin dulu VLAN, pakai interface VLAN. Lalu kita IP address 192.168.40 diikuti VLAN. Lalu di sini 1.2.2.2.0. Lalu IP DHCP full sama aja, VLAN 40. IP DHCP salah ini, DHCP full. Lalu kita net seperti biasa 9.2.8 40 10 52550. Lalu defaultnya 92.168 168 41 dan DNS-nya masih sama ya, 90.2 DNS 192.168 90.2. Oke, lakuin juga ke VLAN 50 60 70 nya. Oke, jadi kita harus exclude address-nya yang tadi ya, 192.168 40 sampai 70. Sama aja ya. Nah, habis itu kita harus trunking semuanya nih. Kita bisa cek result MLS 2 nih. MLS 2. Nah, port 1 2 2 doang. 3-nya ntar kayaknya. Oke, kita lanjut. Interface range saja karena itu harus kita dua-duanya 1 sampai 2. Kita jangan lupa switch port terang encapsulation.onq. Habis itu switch port mode terang. Oke, udah untuk yang part 3 ya. Sekarang kita tinggal minta IP ke PC dari PC-nya. DHCP kita lihat. Nah, udah dapat, tinggal mintain semuanya.
Nah, ini udah dikonfigurasi, di PC-nya udah minta IP ya. Fortface VLAN, dan kita bisa tes juga ya di sini. Misal ke sini bisa karena satu VLAN ya. Kalau VLAN lain nggak bisa. Kita coba VLAN 50 ke 70 dan pasti fail karena beda VLAN. Oke. Itu udah beres untuk part 3. Nah, lanjut untuk part 4. Kita konfigurasi VLAN trunking, router 3 dan switch 3. Oke, berarti yang ini. Oke. Pertama bikin VLAN kayak biasa, lalu konfigurasi port face, terus kita konfigurasi router on stick. Server pada router 3. Kita masih bikin DHCP server dengan server. Nah, terus lakukan konfigurasi manual buat servernya. Oke. Ini detailnya, address VLAN router 2. Oke, lakukan konektivitas. Oke. Berarti kita bisa mulai dari ini dulu, kita bikin VLAN seperti biasa, enable SID V. Kita bisa geser aja. Nah, ini kita bikin VLAN dulu kayak tadi. VLAN 80. Oh, salah. VLAN 80, kasih nama VLAN 80. Lalu interface RFA itu tuh kayaknya 1 ya, 1 2 3 4 5 6 ya. 1 sampai 3 switch port akses VLAN 80, sorry 80. Oke. Dan semoga juga oke, ini udah untuk yang switchnya udah di forface juga. Sekarang kita bisa ke konfigurasi ke router dulu aja. Kita geser dulu kayak biasa. Sini aja, tambah SID. Pertama berarti sini kita nyalain dulu interface-nya yang terhubung ke switch. Interface no shutdown, lalu kita bikin sub interface. Interface 1 80. Kita bikin IP address-nya 192.168.81.0. Lalu oh ya, setelah bikin itu setelah bikin sub interface kita bikin encapsulation dulu. Encapsulation key buat bikin VLAN-nya gitu ya. Lalu kita IP DHCP pool. IP address dulu. IP address 192.168.81. Lalu IP DHCP pool karena ini yang ke si PC-nya. Kita bikin VLAN 80. Lalu net 80 0 lalu defaultnya 198.81, DNS-nya masih sama 92. Oke. Lalu kita bikin juga sub interface 01 yang 90. Kita encapsulation.1q 90. Lalu IP address-nya, IP address 192.168.90.1.255. Salah, 255.0. Nah, udah ya untuk ini, nggak usah bikin DHCP pool karena emang nggak diminta ya, manual soalnya. Oke, harusnya udah. Sekarang kita bisa lakukan konfigurasi manual server. Oke, server kita masuk. Kita ke desktop, IP configuration. Nah, di sini kita masukin ini yang pertama aja 192. Pertama dipakai router, jadi ini 2.168.20.2. Lalu subnetnya udah skip aja karena emang udah benar. Lalu gateway-nya yang tadi yang di router 91. Di sini DNS server kita pakai yang samain aja ya, 192.168.90.2. Oke. Lalu di sini juga kita isi desktop ini 98.93 berarti ini udah. Lalu 198.90.1 gateway sama, lalu di sini 2 aja 90.2. Oke. Udah. Di bawah ini detail pertama. Nah, sekarang kita minta IP. Nah, ini udah. Sekarang kita bisa konektivitas lagi aja.
ke sini, oke bisa, dan yang ke atas. Oke, nggak bisa ya, pasti. Bisa deh. Oh, karena satu ini. Oh, karena ini udah intervilan. Soalnya tadi pakai sub interface. Iya. Makanya bisa. Oke, jadi untuk part-part itu udah beres. Nah, untuk yang part 5, configuration IP address point to point. Konfigurasi IP address setiap router. Lalu display lakukan. Oh, berarti kita harus konfigurasi di routernya sekarang. Kita bisa dari router yang dua aja. Ini udah ada ya IP-nya, kita tinggal konfigurasi. Interface gig 00, tinggal konfigurasi udah ada ya. IP address 10.10.10.9.252 ya, karena itu /30. Oke, terus no shutdown, udah gitu doang. Tambahin aja semuanya itu. Oke, ini udah. Kita lanjut. Ini ada 2 doang. Lalu yang di sini juga kita konfigurasi router 3. No shutdown. Oke. Ini harusnya udah. Nah, untuk kan kalian lihat nih, ada yang ke MLS-nya itu nyambung ya. Nah, gimana sih caranya? Kan kalau kita kayak biasa ya, nih kita coba dulu deh. Di MLS kita tambahkan tapi interface F06. Nah, kalau kita IP address nih, 10. Nah, ini tuh kan nggak bisa ya, karena kurang tahu ya. Jadi caranya tuh harus kita no switch port. Nah, jadi kalau udah no switch port baru bisa nih di address tuh masuk di di sini. Oh, salah ininya, malah /24. No, kita dulu aja no. Nah, ininya harusnya 252. Nah, ini baru benar. Oke, jadi gitu pokoknya caranya. Kita masuk ke interface, lalu kita no switch port, baru nambahin IP. Ini juga sama. Interface F03 itu salah, 3 no switch port, no SW aja, lalu kita tambahin IP address 10.10.10.14 252. Oke, udah gitu doang ya. Point to point, lakukan konektivitas. Ini ke sini successful, jadi fail. Nah, successful lagi. Router ke router pasti bisa. Nah, kita coba aja ke sini. Fail dan successful. Oke, udah ya. Nah, kita lanjut ke part 6, konfigurasi OSPF. Konfigurasi OSPF sesuai tertera. Nah, pakainya yang satu, OSPF 1. Aktivitas status network persistent. Semua klien dapat melakukan. Oke, jadi sini sekarang kita tinggal melakukan OSPF. Nah, kita bisa cek result dulu. Ini aja show incorrect, jadi kita tahu apa yang belum. Nih, tuh lihat ya. Sekarang tinggal OSPF di MLS2 juga harus multi layer switch juga, so OSPF switch ini. Oke, kita tinggal OSPF. Lanjut aja, tadi part berapa itu? 6. Nah, udah. Pertama kita dari kiri aja biar gampang. Kita ketik di sini. Kalau ketik langsung ya router OSPF 1 untuk di MLS tuh nggak ada IP routing not enable. Jadi kita tinggal perlu ketik IP routing. Nah, baru kita bisa ketik router OSPF 1. Baru bisa dia ya. Oh ya, ke kanan ini. Abis itu kayak biasa aja, networknya kita masukin. Yang dia miliki itu berarti ada 4 ya, VLAN dan ini IP yang ke kanan. Jadi kita masukin 192.168.10.0. Nah, ini wildcard mask jangan lupa 003 karena /255 /24. Nah, areanya 0 semua ya. Karena sih cuma ada area 0 dan sini ada. Berarti area 0 semua, backbone semua. Lalu kita tambahin lagi aja sama ini 3220 dan ini 30. Nah, lalu kita tambahin lagi 10.10.10. Di sini pakai IP. Lalu 000.
3 ya harusnya, 130 ya, area 0 juga. Oke, ini pada LMS 2 kita lihat. Nah, OSPF tuh udah bener ya rutenya. Oke, kita lanjut lagi aja ke ini dulu, ke router. Router OSPF 1 kanan dulu deh. Nah, kita tambahin berarti 3 network 10 10 10 9 0 0 0 3 area 0. Oke, kita tinggal ubah 9 jadi 2 dan juga 13. Oke, udah. Sekarang kita bisa ke MLS lagi. Jadi kalau di router tuh nggak usah pakai IP routing. Lanjut lagi, kita ketik IP routing dulu biar bisa. Baru router OSPF 1. Nah, kita tambahin lagi aja. Ini berarti ada 5 ya harusnya. Karena ada 4 VLAN dan 1 IP yang ke tetangga. Dari IP yang tetangga dulu aja, 10 10 10 14 0 0 0 3 berarti area 0. Oke, sekarang kita tinggal tambahin net VLAN-VLAN-nya 192 168 40 0 0 0 0 255 area 0. Harusnya udah benar ya, kita tinggal ubah 40 jadi 50 sampai 70. Oke, udah. Sekarang kita lanjut ke router 1. Masih sama ya, gitu doang. Oke, ini udah di OSPF-in, berarti part 6 itu udah selesai. Kita bisa ngeping ya. Nggak tahu. Sebentar. Nah, ini successful tuh. Coba kayaknya kejauhan ya. Coba lagi. Fail terus. Coba kesini 60. Oh, ini bisa successful. Nah, udah bisa tuh ya. Tadi karena jauh mungkin, jadinya perlu waktu. Ini lagi. Tuh successful karena jauh tadi. Oke, lanjut ke part 7. Oke, sebenarnya pada part 7 ini cuman opsional ya. Tuh, konfigurasi. Sebenarnya lihat completionnya juga udah 99. Kalau kita lihat, sorry correct, kita tinggal lakuin ACL. Nah, jadi part 7 tuh cuman mana? Nah, ini part 7 itu cuman opsional. Tapi nggak apa-apa, karena sini instruksinya, kita lakuin aja. Terus konfigurasi DNS server pada 1. Oke, kita masuk. Jadi buat record A, kita ke service, ke DNS, lalu kita nyalain. Nah, di sini kita kasih namanya Academy ya. Ini pada record A tuh, academy.sekolahan.id. Nah, di sini IP-nya 192.168.90.3. Lalu kita add aja. Dan kita bikin dengan CNAME. Kita pencet CNAME, lalu ketik www.academy.sekolahan.id. Nah, hostname-nya kita pakai yang bawah, academy.sekolahan.id. Oke, udah gini doang. Terus kita yang kedua, konfigurasi web server 2, menampilkan sekolahan. Oke, kita masuk dulu. Habis itu service HTTP. Nah, udah, kita ke indeksnya. Nah, jadi yang keduanya ini kita di server 2 nih. Kita ketik aja di HTML, kita ketik welcome to Academy sekolahan. Oh, salah, sekolahan ID-nya gede. Oke. Yes. Nah, ini udah. Sekarang kita bisa tinggal lewat web. Kita masuk web browser. Nah, kita bisa ketik, bebas mau pakai www apa enggak. Pokoknya harus ada sekolah. Academy dulu, salah. academy.sekolahan.id. Nah,
Nah, tuh muncul ya, welcome to academy lah, sekolahan. Terus kalau kita hilangin juga di mana itu? Nah, academy sekolahan tuh masih sama ya, bebas. Jadi kayak diarahin gitu. Walaupun kita ketik ini, bakal diarahinnya ke sini. Oke. Masuk ke part yang terakhir, yaitu konfigurasi akses list. Nah, jadi kita perlu konfigurasikan akses list di router 3. Oke, memblokir akses VLAN 10 dan 60. Pakai yang 101 akses listnya. Berarti extended konektivitas. Oke. Kita masuk ke router 3. Nah, kita masuk aja, lalu kita akses list. Nah, kita pakai yang grup aja ya, jadi biar gampang. Akses list 101. Akses list saja biar grup extended 101. Nah, habis itu kita pertama tuh memblokir. Oke, blokir 10 dan 60. Oke, jadi deny blokir VLAN itu berarti IP dulu, kita kasih IP. Nah, lalu di sini kalau kita kasih net, kita ketik 192.168 10 0 ya. Nah, kalau kita pakai network itu dia minta wildcard, jadi kita ketik 000255. Nah, ini dari sumbernya, berarti dari IP dari network ini 10 VLAN 10 sorry, ke sumbernya ke tujuannya yaitu VLAN 90, berarti 192.168 90 0. Lalu kita ketik wildcardnya karena pakai network. Nah, 255 124 ya, benar. Kita enter, lalu kita ubah yang 10-nya jadi 60. Oke, udah gitu doang. Lalu kita jangan lupa untuk permit, karena ini hanya menolak memblokir akses. Sekarang kita harus mengizinkan aksesnya. Terus mana permit any, sumbernya dari mana aja. Permit IP dulu, sorry, IP any ke any, dari mana saja ke mana saja. Nah, terus jangan lupa kita kita masuk ke interface gig 01 IP access groupnya kita tadi itu 101 ya. Lalu kita out, pakai paket yang out. Oh sorry, salah itu ya. Kita no aja dulu deh. Nah, ini salah, harusnya bukan di itunya. Kita exit, kita harusnya masuk ke yang VLAN 90. Jadi titik 90 sorry. Nah, interface gig 01 titik 90. Nah, baru kita IP access group 11 out. Nah, ini udah jadi, udah beres tuh, udah 100% ya. Oke, sekarang kita tinggal tes aja. Jadi kalau dari VLAN ini ke sini pasti fail, mau coba berapa kali pun, dan yang 60 juga fail ya. Sedangkan yang lain yang 80 pasti successful. Oke, cukup sekian pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jadi itu dia Superlab. Untuk yang Superlab 1 ya. Jadi itu tuh simulasi jaringan besar gitu ya. Semoga kalian mengerti apa aja yang dibahas tadi, yang dikonfig. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.